Hai Mams, saya Dr. Eva Musdalifah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang macam-macam vaksin yang seharusnya diberikan pada putra-putri Mams, termasuk vaksin apa untuk mencegah penyakit apa, termasuk jadwal imunisasinya. Nah, Mams kadang sering mendengar ada dua macam jadwal memang. Biasanya satu disebut jadwal vaksin wajib, yang kedua jadwal vaksin yang direkomendasikan oleh IDAI. Sebenarnya vaksin yang diberikan untuk anak-anak 0 hari sampai 18 tahun itu adalah yang sesuai dengan IDAI. Itu pun juga kita harus mengambil yang tahun terakhir 2020. Ya, tahun 2020 itu yang paling baru karena setiap saat jadwal vaksin ini akan diupdate oleh IDAI sesuai dengan epidemiologi penyakit di Indonesia untuk anak-anak. Nah, kalau kita lihat di sini ada sedikit perbedaan dengan yang di vaksin wajib. Kenapa disebut vaksin wajib? Sebenarnya biaya vaksin itu mahal, sehingga pemerintah mensubsidi tidak bisa semua vaksin, sehingga ada beberapa vaksin yang bisa disubsidi oleh pemerintah yang akhirnya menjadikan vaksin itu gratis oleh masyarakat. Nah, vaksin yang gratis itu diharapkan masyarakat atau para mams bisa melakukan tanpa harus berbayar, yang itu disebut sebagai vaksin wajib. Nah, di luar vaksin wajib itu namanya vaksin yang rekomendasi IDAI itu juga sangat dianjurkan. Harapannya di luar vaksin wajib, para mams bisa melengkapi vaksin sesuai dengan rekomendasi IDAI. Jadwal vaksin yang wajib tadi atau yang dianggap sebagai vaksin program dari pemerintah itu juga berkembang. Dulu beberapa vaksin yang digratiskan, kemudian sekarang sudah ada beberapa vaksin yang dulu berbayar menjadi program pemerintah gratis seperti Haemophilus influenza tipe B. Bahkan rotavirus pun juga sudah beberapa tempat sebagai pilot project dipakai untuk vaksin gratis dari pemerintah. Sehingga berharap kedepannya banyak vaksin yang digratiskan oleh pemerintah yang akan membantu para mams untuk mendapatkan vaksin secara gratis. Tetapi selama belum ada vaksin secara lengkap dari pemerintah, silakan melengkapi vaksin putra-putri mams dengan sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia agar supaya para putra-putri mams menjadi anak-anak yang sehat, tumbuh kembang secara optimal. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas satu-satu vaksin mams agar supaya jelas nanti. Kita mulai dari vaksin pertama adalah hepatitis B. Hepatitis B itu diberikan saat usia 0 hari. Hepatitis B itu untuk mencegah penyakit hepatitis. Di Indonesia kasus hepatitis cukup tinggi. Kalau seorang anak terkena atau seorang bayi terkena hepatitis B saat bayi, yang mungkin bisa ditularkan dari ibunya yang membawa virus hepatitis, biasanya tanpa gejala, itu akan menjadikan penyakit hepatitis yang terjadi pengerasan hati di dekade 3, usia 30 tahun ke atas, yang akan sangat tidak bagus prognosisnya, bahkan menyebabkan kematian. Nah, hepatitis B itu diberikan saat usia 0 hari, saat bayi dilahirkan, di fasilitas kesehatan saat dilahirkan. Bisa di bidan, bisa di puskesmas, ataupun di rumah sakit tempat bayi dilahirkan. Kurang dari 12 jam, bayi harus mendapatkan hepatitis B0. Setelah 0 hari 12 jam tadi, selanjutnya nanti vaksin hepatitis B itu akan diulang di usia 2, 3, 4 bersamaan dengan DPT dalam satu vaksin. Nanti kita akan bahas di belakang. Ya, sehingga penting banget untuk para mams untuk mendapatkan putra-putrinya adalah vaksin untuk hepatitis B. Nah, selanjutnya adalah vaksin polio. Vaksin polio diberikan saat bayi biasanya keluar dari rumah sakit atau keluar dari persalinan berupa polio tetes sebanyak 2 tetes. Vaksin polio ini dipakai untuk mencegah penyakit poliomielitis atau kelumpuhan pada anak-anak. Kalau anak kita terkena poliomielitis Bang, itu akan menjadi kelumpuhan yang cukup membahayakan. Nah, vaksin polio ini nanti akan dilanjutkan dengan ulangannya di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan bersamaan juga dengan vaksin DPT, dan dilanjutkan juga bagi
para mams yang mendapatkan vaksin polio oral bersamaan dengan vaksin DPT akan dilanjutkan dengan vaksin polio yang injeksi IPV, inactivated polio vaksin, sebanyak 2 kali. Yang pertama berbarengan dengan DPT yang ketiga, kemudian dilanjutkan dengan 4 minggu setelah IPV yang pertama. Oke Mams, tadi sudah saya sampaikan semua jenis vaksin untuk mencegah penyakit apa, kapan diberikan, dan Mams tahu vaksin apa yang disubsidi oleh pemerintah dan vaksin apa yang belum disubsidi pemerintah. Yang disubsidi pemerintah tadi saya ulangi ya, hepatitis B awal, kemudian polio tetes, kemudian BCG, kemudian DPT yang whole seluler yang punya efek samping panas, kemudian MR juga disubsidi pemerintah, DPT yang ulangan 18 bulan juga ada subsidi pemerintah. Selain itu belum, ya. Nah, cuman ada beberapa tempat yang sebagai pilot project seperti PCV, hanya beberapa tempat, yang lainnya juga belum. Juga rotavirus juga hanya beberapa tempat. Nah, kalau yang lainnya belum, silakan melengkapi putra-putrinya untuk divaksinasi, baik yang versi yang disubsidi pemerintah bisa dilakukan di fasilitas pemerintah, posyandu, dan puskesmas secara betul-betul gratis. Kalau di tempat fasilitas lain, misal bidan pun atau apapun, meskipun subsidi pemerintah, saya kira juga ada biaya tambahan untuk pengadaan vaksin. Dan yang vaksin-vaksin yang di luar disubsidi pemerintah tadi bisa dilakukan di institusi yang lain seperti klinik, seperti rumah sakit. Nah, kebetulan di klinik kita ada klinik mamis kita punya KITSI. KITSI itu adalah pusat vaksinasi di Solo yang kami cukup lengkap untuk vaksinnya. Dari yang mulai 0 hari sampai usia 18 tahun tadi kami ada di sana, insya Allah lengkap. Monggo silakan kalau ingin melengkapi vaksinasi putra putrinya bisa datang ke klinik kami, klinik Mamis, bisa di Solo Baru, Gajah Mada maupun di Colomadu, dan bisa konsultasi dengan leluasa dengan kita kapan kita harus berikan, apa yang harus kita berikan, kalau harus terlambat apa yang harus kita lakukan, kira-kira seperti itu.